Tuhan, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan, termasuk puji-pujian di dalam mulut bibir kami, sehingga kami juga boleh memanifestasikan apa yang kami imani, apa yang kami ingin katakan kepada Tuhan sebagai anak-anak tebusan darah Kristus Yesus. Dan secara khusus kali ini Tuhan, di dalam ibadat ini kami ingin memfokuskan pikiran dan hati kami kepada satu aspek, yaitu peran kami sebagai orang tua di dalam hubungan dengan anak-anak kami. Di dalam fokus seperti ini Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan juga menghadirkan akan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melihat bahwa apa yang seharusnya kami perankan sebagai orang tua dalam hubungan dengan anak-anak kami, semuanya ada di dalam purpose dan tujuan, maksud yang Tuhan sendiri sudah tetapkan. Bimbing kami semua Tuhan, dan dengarkan seluruh sembahyang kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat satu bagian dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Jadi saudara, kita secara khusus akan memikirkan mengenai tema yang diberikan oleh pimpinan gereja ini, yaitu mewariskan hal-hal yang tidak ternilai kepada anak-anak kita. Jadi mewariskan hal-hal yang tidak ternilai kepada anak-anak kita. Dan ayat yang ditetapkan untuk kita baca dari Ulangan pasalnya yang ke-6. Saudara, hanya beberapa ayat, mulai ayatnya yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ada ayat-ayat dari firman Tuhan yang diajarkan supaya di mana saja kita berada, keluar masuk rumah pun melihat, bahkan tangan yang kita gerakan pun ada ayat yang diikatkan di lengannya. Menarik sekali ya. Jadi saudara, pada saat kita memikirkan mengenai tema ini, mewariskan hal yang tidak ternilai di dalam hidup kita. Apa yang saudara pikirkan ya? Apakah saudara dan saya sebagai orang tua itu memang mampu untuk mewariskan hal-hal yang baik? Saudara, saya percaya sekali kita objektif ya, bahwa banyak juga orang tua yang kurang baik, orang tua yang barangkali tiap hari hanya bertengkar dengan istrinya, sehingga yang diwariskan meskipun orang tua itu mempunyai intention dan mempunyai hati yang ingin sekali mengasihi dan memberikan yang terbaik, tetapi kehadiran daripada perasaan gelisah dan perasaan tidak aman, keinginan untuk melampiaskan kemarahan, perasaan tidak berdaya, itu sudah hadir dalam anak-anak dan keluarga yang dysfunctional tersebut. Oleh karena kedua orang tua seperti itu. Bahkan orang tua yang baik pun kadang-kadang kita tidak waspada oleh karena readiness
bahkan portion daripada kebutuhan anak akan hal yang baik itu pun, itu tidak selalu kita bisa memanage dengan baik. Saudara bayangkan ya, dua orang tua yang mencintai anak-anaknya, yang ingin supaya anak itu maju, ya habis pulang dari sekolah, ya nanti dileskan bahasa Inggris, dileskan fisika, matematika, setelah itu olahraga apa, kan bagus ya. Tetapi mungkin tanpa sadar, anak-anak itu mengikuti kemauan orang tua itu dengan mentally fatigue, saudara capek. Nah, akibatnya ada suatu perasaan bahwa sebetulnya itu orang tua itu selalu menuntut. Jadi demand something yang anak itu sebetulnya tidak selalu siap. Anak kadang-kadang perlu untuk istirahat, perlu untuk main sama teman, ya, perlu bermain akan barangkali game atau apa. Tetapi oleh karena tuntutan dari orang tua dan akibatnya nanti sepanjang umur hidupnya dia menjadi orang Kristen pun dia kehilangan sukacita. Dia selalu merasakan bahwa Tuhan Allah itu mirip Bapak yang selalu tidak pernah bisa dipuaskan. Jadi saya ingin melakukan sesuatu, nanti tuntutan Allah itu naik lagi. Nah, nanti aku ingin maju lagi, tuntutannya naik lagi. Tidak pernah Allah itu bisa dipuaskan. Makanya begitu banyak orang Kristen sebetulnya tidak punya joy, tidak punya sukacita. Bahkan menjadi orang Kristen mengakui secara verbally dari mulut, Tuhan itu baik. Tapi sebetulnya mengikut Tuhan itu melelahkan. Tahu sekali bahwa saya selalu lack of something gitu. Ada yang kurang. Nah, saudara, sebetulnya mewariskan hal yang baik itu tidak mudah, saudara. Nah, bahkan jikalau saya kenal ada pasangan suami istri, dua-duanya dokter, saudara. Dan mereka memang punya dedikasi yang untuk menolong banyak orang. Sehingga pagi-pagi sudah pergi. Nanti barangkali jam 7, 8, 9 malam baru pulang. Nah, ketiga anaknya terus dengan babysitter, saudara. Ini dua orang tua yang baik. Ingin sekali mengasihi anak-anaknya. Tetapi kondisi hidup itu seperti ini. Sehingga hanya sisa-sisa waktu, yaitu pada saat pulang sudah capek, anak itu pengen main aja dia sudah tidak bisa diajak main. Diajak ngomong aja barangkali juga, sana sudah mami sudah capek, besok mesti kerja lagi. Ya bayangin. Jadi bayangkan ya, anak-anak dari keluarga yang baik pun, apa kita mewariskan hal yang baik? Apalagi keluarga yang kurang baik. Ada orang tua yang abusive, ada orang tua yang berzina, ada orang tua mabuk-mabukan, ada orang tua yang gambling. Saudara, saya jumpai begitu banyak keluarga itu. Sampai pada masa tuanya orang tua tersebut. Dan meninggal dunia, mewariskan hutang. Bayangin, jadi anak itu baru mulai karirnya, sudah harus mikirin. Utang bapakku itu berapa ratus miliar, bayangin. Kasihan sekali, saya kadang-kadang bertemu dengan orang-orang seperti itu. Padahal ini orang tua yang juga dalam hatinya mencintai anak. Cuma kelakuannya kayak gitu, bagaimana? Jadi bagaimana sebetulnya kita memikirkan mengenai topik yang diberikan oleh hamba Tuhan di sini. Mewariskan hal-hal yang tidak ternilai harganya. What does that mean? Gitu. Jadi kita itu hanya tahu bahwa ini tidak mungkin. Itu dilakukan kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Orang tua yang bermasalah. Bahkan orang tua yang sebetulnya itu di dalam kehidupannya tidak mengenal Tuhan secara personal. Ya sulit sekali. Jadi kita terpaksa fokus kepada apa yang memang sesuai dengan prinsip Alkitab. Jadi seperti anjuran supaya kamu itu mengajarkan kepada anak-anakmu. Di dalam Ulangan itu disebutkan dengan istilah yang pertama itu Shema. Listen, dengarkan, hai Israel. Nah, lalu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu,
dan segenap akal budimu. Barulah orang tua yang seperti itu yang diberikan tugas kepada kamu yang sudah mengasihi anakmu, tapi kamu yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kamu ajarkan firman-Ku. Oleh karena firman ini tidak bisa dicampakkan asal, apalagi banyak orang tua yang ingin supaya menurut akan firman Tuhan, tetapi sebetulnya dia tidak wise. Sehingga setiap hari anak dan seluruh keluarga dipaksa untuk apa? Family altar. Ya kelihatannya kan bagus ya. Ayo kita duduk. Ya kan, sambil memakan atau sambil makan kita baca Alkitab. Padahal kadang-kadang preparationnya itu pun tidak ada. Sehingga asal dibaca. Sehingga sepanjang umur hidup anak itu yang berkesan hanya bahwa firman Tuhan itu tidak menyenangkan. Apalagi kalau orang tuanya plus marah-marah. Jadi diasosiasikan firman Tuhan itu dengan suasana rumah tangga yang penuh dengan ketidaksukaan gitu loh. Kemarahan. Kamu harus dengar, kamu harus hormat firman Tuhan, kamu harus belajar doa, kamu harus belajar untuk menghafal ayat. Waduh. Di dalam Alkitab itu Yesus sampai mengatakan jangan membuang mutiara pada babi. Itu artinya bukan manusia itu babi, tapi seperti halnya kamu itu ingin memberikan hal yang sangat bernilai, tetapi kepada individu yang tidak siap. Jadi mutiara diberikan kepada babi untuk apa? Ya nanti cuma diinjek-injek aja, dia tidak menghargai dan tidak mengerti. Jadi yang sudah terjadi ini, jikalau kita ingin mengajarkan firman Tuhan, itu Alkitab mengingatkan, dengar baik-baik. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan akal budimu. Saudara, saya tidak ingin merohanikan segala sesuatu hanya oleh karena saya berdiri di atas mimbar. Tetapi saya ingin kita objektif. Jadi sampai pada hari ini, jikalau kita itu berbicara mengenai mewariskan hal yang berharga. Apa sih in your mind di dalam pikiran saudara? Apa yang you expect? Warisan dari orang tua. Apa yang kalian ingin wariskan kepada anak-anakmu? Saya percaya sekali, sebagian besar dari kita yang ingin mewariskan apa yang kita anggap bernilai dan baik. Banyak orang tua itu, anak pada usia 4 tahun aja, sudah dikirim ke Singapura, saudara. Oleh karena punya tujuan, supaya dia itu nanti menjadi anak dengan future. Tapi orang tua ini tidak wise. Anak 4 tahun. Saya tanya, dengan siapa dia? Ya dengan neni. Wah, jadi pada saat dia itu sakit perut gitu ya. Pada saat dia rewel. Ya, dia rewel itu ada di pelukan siapa? Saya kadang-kadang tidak bisa mengerti gitu ya. Ada orang tua pikirannya baik tetapi tidak wise seperti ini. Nah sehingga kita perlu hati-hati dengan sungguh. Sebetulnya apa yang kalian pikirkan sebagai hal yang berharga yang kalian ingin wariskan? Ya tentu saja sebagian besar dari kita mewariskan apa yang kita anggap bernilai. Nah tetapi kita waspada. Setiap manusia sebetulnya mempunyai kebutuhan beda-beda. Jadi apa yang bernilai untuk anak yang A tidak sama dengan apa yang bernilai untuk anak yang kedua. Lalu kenapa begitu? Ada seorang ahli psikologi yang bernama Abraham Maslow. Ya dia tuh mengatakan bahwa sebetulnya ada hierarkinya dari kebutuhan manusia sesuai dengan kematangan jiwanya. Jadi kalau kematangan jiwanya itu sederhana, nah dia kebutuhan utamanya adalah physical dan material need. Jadi kebutuhannya ya uang, kesehatan gitu ya. Ya hal-hal, kalau punya istri ya buci yang cantik, ya punya rumah, punya mobil. Masa enggak boleh? Boleh aja. Memang itu kebutuhan basic, kebutuhan primer. Tapi bagi individu yang memang pada umumnya itu sederhana saja hidup ini. Dan mikir mengenai kompleksnya hidup ini.
Tetapi kalau jiwanya sudah menjadi lebih mature, kebutuhannya itu bergerak, berubah. Memang masih butuh duit, memang masih butuh kesehatan, kan begitu. Tapi sekarang ada kebutuhan yang seringkali lebih primer, yaitu security, rasa aman. Saya jumpai ada puluhan teman-teman, dulu di Indonesia itu sudah settle dengan pekerjaan baik. Tapi rela tinggalkan Indonesia tahun 65, dulu ada Gestapo itu. Tahun 98 ada masalah dengan kita sebagai orang Tionghoa itu. Sehingga tinggalkan pekerjaannya hanya oleh karena apa? Ingin sekali hidup itu lebih aman. Ya, di Amerika padahal tidak punya kerjaan, work permit juga tidak punya. Akhirnya dia kerja dengan minimum wage. Ya cuma begitu-begitu aja. Tapi rela saudara. Oleh karena apa? Oleh karena ada perasaan aman. Lebih daripada kebutuhan akan uang dan kemewahan. Ya, jadi security itu kadang-kadang menjadi kebutuhan utama. Tapi kalau sampai jiwanya lebih mature lagi dikit, itu bergerak lagi. Ya, seringkali kebutuhannya sekarang berubah menjadi love and belongingness. Jadi kebutuhan orang yang mature seperti ini, yang utama adalah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai suami istrinya. Kebutuhan punya keluarga yang dekat dengan dirinya. Yang punya meaning, hidupku ini berarti. Oleh karena dikelilingi orang-orang yang mencintai aku dan aku mencintai mereka. Nah, ini kebutuhan sudah bergerak. Kan? Rela hidup sederhana sekali saudara. Demi untuk mendapatkan kebutuhan ini. Nanti semakin dewasa lagi kebutuhannya berubah lagi menjadi self-esteem. Yaitu ingin supaya keunikan dan kelebihan diriku itu anybody else itu notice. Jika kalau aku bergerak di dalam bidang bisnis ya kan. Supaya orang itu menghargai bahwa papa itu memang pintar sekali berbisnis gitu. Kalau aku adalah seorang guru atau dosen. Dan aku ingin papa atau mama itu dihargai oleh murid-muridnya, oleh mahasiswanya. Aku develop akan ilmu tertentu, menulis jurnal dan sebagainya. Dan itu pride yang tersendiri. Itu kebutuhan yang namanya self-esteem. Tapi kalau lebih matang lagi kebutuhannya menjadi estetika, saudara. Itu kebutuhan dari orang yang sangat mature seperti Mahatma Gandhi misalnya. Rela apa? Rela mengorbankan diri. Rela mati bahkan untuk menghadirkan keindahan dari hidup ini. Mengentaskan kemiskinan. Membela orang-orang yang diperlakukan tidak baik, tidak fair. Memberikan kepada anak-anak terlantar kesempatan untuk studi. Nah, untuk menghadirkan hal yang estetik seperti ini. Mahatma Gandhi rela mati loh. Nah, jadi pada saat kita berpikir mengenai kebutuhan demi kebutuhan, kita itu harus tahu ya, ini ternyata tidak boleh subjektif. Jadi orang tua punya 2-3 anak, seharusnya bertanya kepada Tuhan dong. Anak yang pertama kebutuhannya apa? Anak yang kedua kebutuhannya apa? Apa aku ready untuk bisa memberikannya? Sehingga anak itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi saudara, meskipun kita berbicara hal-hal seperti ini, kita tetap waspada. Apa sih sebetulnya keunikan ajaran Kristiani? Oleh karena hal-hal yang baik kita kenal dari dunia ini ternyata kita itu tahu bahwa itu pun anugerah Tuhan. Tapi di dalam hidup ini Tuhan itu memberikan 2 macam anugerah. Anugerah yang pertama adalah anugerah yang umum. Yang namanya common grace. Tetapi anugerah khusus untuk anak-anak Tuhan. Common grace plus ada special grace. Nah, kalau kita berpikir mengenai common grace. Saudara nanti akan lihat kanan kiri. Dan kita akan tahu. Sebetulnya dunia ini penuh dengan orang-orang yang sebetulnya baik sekali. Oleh karena mereka juga manusia yang Tuhan kasihi. Jadi Tuhan di dalam Matius pasal 5 kan mengatakan Allah juga memberikan matahari kepada siapa aja. Allah juga memberikan hujan kepada siapa aja. Jadi common grace, anugerah Tuhan yang umum. Tetapi common grace itu bukan cuma 2-3 macam, puluhan macam saudara.
termasuk kreativitas. Tuhan memberikan kreativitas. Sehingga ngapain? Banyak orang luar biasa kreatifnya. Sama seperti misalnya Elon Musk. Waduh, pemilik dari SpaceX itu. Kan luar biasa sekali. Dia nanti akan apa? Dia satu-satunya orang loh di dalam G20 itu yang secara personal diundang oleh Jokowi. Iya, Elon Musk ini orang kreatif bukan main. Tetapi dia kurang baik hatinya sebetulnya. Oleh karena apa? Tahun yang lalu dia membeli Twitter. Dan pada saat dia Twitter menjadi miliknya, yang kemarin itu CEO-nya diangkat ya. Kalau lihat di TV sudah tahu. Nah, itu Elon Musk ketika membeli Twitter, dia ngomong kalimat seperti ini. Aku ingin menghadirkan kebebasan jiwa manusia yang tidak ada batasnya. Bayangin. Beberapa minggu setelah Twitter itu dimiliki oleh Elon Musk, ada ratusan mungkin ribuan ujaran-ujaran, fitnahan, kebencian, pornografi, macam-macam. Oleh karena apa? Memberikan freedom, manusia melampiaskan apa saja. Tapi dia orang pintar, saudara. Hebat sekali. Ini kreativitasnya itu membuat seluruh dunia itu kagum luar biasa. Kita ini diatur oleh orang-orang pintar seperti Bill Gates dengan Microsoft yang sebetulnya mencipta hidup yang berbeda. Saudara kemana-mana saudara selalu ngapain? Sekarang membawa HP. Saya pun kadang-kadang heran masuk kamar mandi aja saya bawa HP. Wah, berarti saya sudah dibuat menjadi objek, ya kan? Dari orang yang pinter-pinter tadi menciptakan benda yang seolah-olah saya mau tidak mau itu harus pegangin terus, harus pakai terus. Luar biasa sekali. Ya, saudara kalau mengikuti akan misalnya Mark Zuckerberg, ya pencipta daripada Facebook dan sebagainya. Ini hanya mau berbagi sharing foto-foto, informasi, tetapi seluruh dunia pakai. Saudara bisa membayangkan ya, jadi orang pinter mendapatkan common grace. Nah, anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu juga tanda petik itu hadir di dalam Tuhan memberikan hati dan hati nurani. Sehingga di dunia ini banyak orang baik, saudara. Hati itu apa? Meskipun hati itu bahasa aslinya itu kardia. Tapi saudara, hati itu tidak sama dengan jantung. Saudara, jadi kalau sudah pergi ke rumah sakit, ada ahli jantung itu biasanya disebut kardiolog. Kardiolog, tetapi hati yang Alkitab bicara itu bukan jantung. Saudara, tidak ada bendanya. Hati is internal condition. Jadi kondisi batiniah manusia yang tidak ada bendanya, saudara. Tetapi membuat manusia itu jadi baik, menimbang dan ingin mengikuti hati yang baik. Oke, nah, kalau kardia ini mendapat anugerah umum dari Tuhan tadi, sekarang itu disebutkan menjadi hati nurani. Jadi nama kardia berubah menjadi sunedesis. Jadi akibatnya manusia di dunia ini siapa saja bisa menjadi orang baik. Saya ingat kok beberapa waktu yang lalu saya di tempat ini saya share kepada kalian. Ada seorang pemuda yang namanya Brenton Tarrant. Itu menembaki orang Muslim saudara di masjid di Christchurch. Yang ada satu kota di New Zealand saudara. Dia punya kebencian terhadap orang Muslim. Dia membawa senapan, dia tembakin. Lebih dari 50 orang yang mati. Berapa banyak orang yang luka-luka. Dan ada seorang tua yang duduk di kursi roda. Saudara. Dia duduk di kursi roda. Memandangi istrinya yang mayatnya baru diambil dengan ambulans. Lalu wartawan itu mendekatin dia. How you feeling sir? Gitu ya. Bagaimana perasaanmu? Sambil bercucuran air mata. Kakek ini, orang tua ini mengatakan, dari tadi aku terus berdoa kepada Allah. Kiranya mengampuni pemuda yang membunuh tadi, yang menembakin itu. Kaget kita. Jadi orang di dalam kondisi seperti ini loh. Hati nuraninya itu begitu baiknya. Sunedesisnya. Dia masih bisa doain orang yang jahat itu. Bayangin.
Bukankah itu ajaran dari Alkitab? Tapi ini di luar Kristus. Jadi saudara-saudara jangan heran ya. Common grace, orang-orang tua yang ada di dunia ini. Mereka banyak mempunyai hati nurani yang hidup. Ingin memberikan, bahkan ingin berkorban untuk masa depan anak-anaknya. Jadi ini bukan exclusively hanya milik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak. Tetapi Alkitab itu mengingatkan kepada kita. Common grace, anugerah umum, bagaimanapun baiknya tidak cukup. Bahkan tidak mempunyai nilai kekekalan. Sehingga ada ayat yang ngomong membuat kita itu kaget. Misalnya aja Lukas pasal yang ke-14 ayat 26. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, ibumu, jikalau kamu tidak membenci anak-anakmu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Loh, masa sih Yesus ngajarin kayak gitu? Satu pihak dia mengajarin kita untuk mengasihi akan musuh, mengasihi papa mama, mengasihi suami istri, mengasihi anak. Ngapain ada ayat kayak gini? Apa terjemahnya keliru? Enggak, betul-betul. Oleh karena Tuhan ingin kita mengerti. Ya Paulus sangat sadar itu ya. Dalam 1 Korintus pasal 13, ada orang itu memang secara common grace baik sekali. 1 Korintus 13 Paulus sampai mengatakan ada orang yang rela mati dibakar untuk orang lain. Tetapi jika yang dia dilakukan bukan oleh karena cinta kasih Allah dalam Kristus, perbuatannya itu sebetulnya hanya bernilai gema. Gema dari gong yang berkumandang. Yang sebentar lagi akan gone with the wind. Ya, akan hilang, tidak mempunyai nilai kekal. Bahkan ada orang saking baiknya rela memberikan seluruh harta bendanya kepada fakir miskin. Kan luar biasa sekali, ini kan perbuatan mulia. Tetapi Alkitab mengingatkan, jikalau itu bukan buah roh, bukan lahir daripada keselamatan dalam Kristus, perbuatannya itu hanya seperti gema daripada gong yang berkumandang. Nah, kembali kepada soal tadi. Lukas pasal 14. Jikalau kamu tidak membenci ibumu, maksudnya apa? Kamu harus memahami sebaik-baiknya cintamu kepada mamamu. Cintamu tidak pernah membebaskan mamamu dari dosa. Setulus-tulusnya cinta orang tua kepada anak. Tidak pernah membebaskan anak dari dosa. Masa kamu mau keep that kind of love? Kamu buang dulu dong. Kamu benci cinta yang menghambat itu. Terima cinta yang Allah berikan dalam Kristus. Sehingga kamu bisa mencintai mamamu dengan cinta yang membebaskan mamamu dari dosa. Masa enggak mau? Supaya kamu bisa mencintai anakmu. Cinta yang membebaskan anakmu itu dari dosa. Masa kamu enggak mau? Justru special grace ini yang penting. Sehingga kita itu diingatkan. Jangan sampai kita tuh hanya berpikir dengan common grace. Orang tua, aku ingin anakku punya future yang baik. Baik. Aku ingin mewariskan akan harta benda yang banyak. Baik, cuma ingat. Alkitab mengingatkan dong. Ya, yang pertama, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, Timotius kan, Paulus kepada Timotius kan ngomong itu. Ya. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa sulit sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Matius pasal 19. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang yang punya banyak kekayaan. Makanya dalam Lukas 12 itu Yesus memberikan perumpamaan seorang businessman yang very successful. Nah selalu mau expand, ya kan? Ayo bikin lagi ini, bikin gudang di sana di sini. Yesus mengatakan ngapain kamu? Malam ini juga nyawamu aku ambil. Untuk siapa harta bendamu itu? Kamu orang kaya yang bodoh. Nah
Jadi pada saat Alkitab ngomong mengenai itu, bukan berarti saudara tidak boleh kaya. Tidak berarti saudara tidak boleh kerja. Tidak berarti saudara tidak boleh mewariskan hal-hal yang baik secara common kepada anak-anakmu. Tapi ingat, kita adalah anak Tuhan. Kita mengerti bahwa sebetulnya yang Tuhan kehendaki supaya kita mewariskan sesuatu yang bernilai abadi. Yaitu apa? Firman Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan. Supaya kita mengasihi Tuhan. Kenapa begitu? Pertanyaannya kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Sebelum kamu mengajarkan apa-apa kepada anakmu, kamu mesti kenal dulu. Dengar ya, Shema. Pasang telinga hatimu, ya kan? Love you God. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, jiwamu, sepenuh akal budimu. Itu kasih Allah kalau hadir, itu sudah mengubah orang tua. Ada seorang Yahudi, seorang dokter namanya Viktor Frankl. Ya, dia dipenjara bersama puluhan ribu orang Yahudi. Ya, tiap hari melihat orang-orang itu yang bunuh diri karena tidak tahan. Bahkan sebagian besar dari mereka dikirim ke death chamber, gas chamber itu, supaya mati. Ya, ini keadaan daripada Viktor Frankl sebagai seorang dokter, dia tidak dieksekusi mati buru-buru. Tapi dia melihat teman-temannya, semua putus asa sudah. Pada suatu hari ada seorang yang mati, pakaiannya itu lebih bagus dari pakaian yang dipakai oleh Viktor Frankl. Lalu pakaian dari orang mati itu dikasihkan sama Viktor Frankl. Ini kamu pakai, pakaianmu sudah kerawek-kerawek, ayo ganti. Ya, Viktor Frankl pakai pakaian daripada orang Yahudi lain yang sudah mati itu. Tangannya dimasukkan di dalam kantongnya. Di dalam kantong ada isinya. Ternyata ada isi itu satu gulungan kertas kecil gitu. Sama Viktor Frankl dibuka itu. Dari Deuteronomy 6 ini. Shema, hai Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, sepenuh akal budimu. Viktor Frankl orang Yahudi tahu sekali, bapaknya aja tangannya ada tulisan dari Ulangan 6. Pintu rumahnya ada tulisan kasihlah Tuhan Allah. Langsung dia punya semangat hidup. Hidup ini adalah milik dari Allah Yahweh. Aku harus responi itu dengan pengucapan syukur. Nah, dari puluhan ribu orang yang mati sampai pada akhirnya Hitler itu takluk. Viktor Frankl masih hidup. Dan dia keluar, dia mendirikan akan klinik, saudara. Dia mengembangkan suatu terapi untuk menolong orang-orang yang namanya logoterapi. Yaitu terapi dengan kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran firman. Iya, menarik ya. Jadi saudara, Tuhan itu mengingatkan kita. Hanya orang tua yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau saudara belum, nah saudara minta. Tapi pertanyaan saya, bisa enggak kita mengasihi Tuhan? Yang tidak kelihatan. 1 Yohanes mengatakan jikalau kamu tidak bisa mengasihi saudara yang kelihatan, mana bisa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Tidak mungkin. Semakin dipikir, kita semakin mengerti, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan. Siapapun juga tidak mungkin. Saudara, Alkitab ini berisi kira-kira 33.000 ayat. Saudara mau coba konsepkan Tuhan yang menyatakan diri dalam Alkitab ini siapa? Ibrani pasal yang pertama itu mengatakan, dengan berbagai macam cara Tuhan sudah menyingkapkan dirinya. Apa Israel mengerti? Terus bingung saudara. Oleh karena Tuhan menghadirkan dirinya dengan hal-hal yang tanda petik. Sekaligus ada unsur dari Yesaya pasal 45. Allah satu pihak menyatakan diri, tetapi dia adalah Deus absconditus. Itu adalah Allah yang sembunyi. Aneh sekali. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 disebutkan, segala sesuatu yang Tuhan singkapkan, tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Loh, lalu gimana saya bisa kenal
Jikalau pikiranku tidak bisa kenal, hatiku tidak bisa kenal, lalu gimana? Wah, ini masalah. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 pada suatu hari Filipus murid Yesus itu tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, berkali-kali engkau kok menyebut mengenai Bapak gitu ya. Siapa sih Bapak itu? Tunjukkan Bapak itu kepadaku. Lalu Tuhan Yesus jawabnya bagaimana? Filipus, begitu lama kamu bersama dengan aku, kan kamu belum ngerti? Melihat aku itu melihat Bapa. Oleh karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jawaban Yesus, Filipus ngerti? Tidak mungkin ngerti. Kepalanya momet dia, kepalanya puyeng. Gimana Tuhan Yesus jawabannya kayak gitu? Apa saudara pernah berpikir? Saudara kalau berdoa kepada Allah itu bayangan saudara apa? Allah Tritunggal. Saudara ngomong sama Bapak gitu. Yang saudara bayangkan orang tua rambutnya putih gitu. Atau saudara lagi ngomong sama Tuhan Yesus. Boleh saudara doa sama Tuhan Yesus? Apa saudara boleh doa sama Roh Kudus? Bayangan saudara apa? Kita sebetulnya tidak mempunyai faculty di dalam mind untuk connect kepada Tuhan. Aneh sekali. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya sudah percaya dan diselamatkan? Bagaimana saudara tahu kalau saudara kenal Tuhan Yesus? Siapa yang bilang saudara kenal Tuhan Yesus? Buktinya apa? Waduh, sehingga jangan heran. Abad pertama, kedua, sudah muncul puluhan bidat. Ada yang namanya monarkianism, ada yang namanya adoptionism, ada yang namanya itu sabellianism, ada yang namanya subordination. Macam-macam cara menjelaskan Allah yang aku sembah itu kayak apa. Dan tidak pernah jelas. Terpaksa dalam abad yang keempat, ketika Konstantin menjadi kaisar, dia melihat ada kelompok Kristen yang besar dua. Yang pertama itu di bawah pimpinan Athanasius, itu percaya Allah Tritunggal seperti saudara dan saya. Tetapi ada kelompok lain di bawah pimpinan dari Arius, dia tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Yesus manusia biasa yang diadopsi oleh Roh Kudus sehingga bisa disebut sebagai anak Allah. Lalu terpaksa kelompok besar dua ini bagaimana mengakurkan. Lalu lebih dari 300 pimpinan gereja dikumpulkan oleh siapa? Kaisar Konstantin di Nisea tahun 325. Untuk ngapain? Jelaskan sebetulnya Allah yang kamu sembah itu siapa dan seperti apa. Lahirlah 12 pengakuan iman rasuli. Saudara setiap minggu nyebut. Saudara ngerti? Aku percaya kepada Allah Bapa di surga, yang pencipta langit dan bumi, terbayang-bayang seperti apa. Tapi setelah Nisea itu dibuat formulanya, beberapa tahun lagi muncul orang mulai bertanya-tanya. Roh Kudus itu Allah atau bukan? Oleh karena apa? Oleh karena Bapa mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Terpaksa pemimpin gereja kumpul lagi di dalam konsili di Konstantinopel. Nah, makanya yang kita itu warisi sampai sekarang disebutkan apa? Ke-12 pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, oleh karena mencoba diperbaiki lagi. Nanti berapa tahun lagi muncul lagi. Orang mulai tanya, kok ada pengakuan Yesus dikandung oleh anak darah Maria? Boleh enggak kita menyebut Maria itu Theotokos? Theotokos itu adalah Mother of God. Boleh? Mamahnya Tuhan. Boleh? Oleh karena ada bapak gereja, bahkan Katolik sampai sekarang masih menyebut begitu. Terpaksa kumpul lagi. Ada di dalam konsili di Efesus. Nanti berapa tahun lagi muncul masalah lagi untuk menjelaskan. Yesus itu sebetulnya 100% manusia, 100% Allah. Gimana sih? 50% manusia, 50% Allah. Oleh karena apa? Muncul paham yang namanya monofisit. Jadi satu natur dari Yesus. Gimana kita? Terpaksa kumpul lagi di dalam suatu konsili yang namanya konsili di Kalsidon. Puluhan konsili sampai sekarang. Saudara ngerti siapa Allah yang saudara sembah? Bagaimana saudara tahu kalau saudara percaya dia? Bagaimana saudara tahu kalau saudara kenal dia? Ajaib saudara. Ternyata manusia tidak bisa kenal dia.
Bagaimana kita tidak kenal dia kok bisa mengasihi dia? Perasaan? Pikiran kita sendiri? Enggak. Allah itu mengerti kondisi kita. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 tadi. Kamu tidak mungkin kenal aku. Sehingga Allah memberikan kelahiran baru. Roh Kudus melahirbarukan roh kita. Sehingga meskipun pikiran dan perasaan kita tidak ngerti. Tapi kita sudah diposisikan sebagai anak Allah. Di mana kita tidak punya choice yang lain. Saudara punya satu pilihan aja. Yaitu belajar menyembah dia, belajar untuk mengenal dia, belajar mengasihi dia. Proses itu menuju ke sana, saudara ada di mana? Nah, kalau saudara belum ada di proses itu, saudara tidak termasuk yang mendapatkan mandat mengasihi akan anak seperti apa yang Tuhan itu kehendaki. Saudara dan saya perlu minta, Tuhan aku tuh tidak tahu bagaimana itu. Mengasihi dengan kasih Kristus. Maka lebih dahulu kamu harus abide in me. Tuhan Yesus mengatakan. Kamu kan seperti carang. Aku pokok anggur, nempellah kepadaku. Because apart from me, you can do nothing. Kalau kamu lepas dari aku, kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Kamu nempellah. Tapi soal nempel itu saudara sebagian besar tidak pernah lakukan. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu saya cerita di tempat ini. Bahwa semua agama aja tahu. Agama Buddha, agama apa, Hindu, tahu semua. Mau menghampiri Allah, orang Buddha itu meditasi, saudara. Kadang-kadang itu mereka itu terpaksa harus menyangkali diri, tidak makan, tidak minum. Yang enak-enak itu disangkali semua. Supaya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau sekarang itu memakai istilah mindfulness. Orang Islam juga tahu. Sehingga kalau sudah perhatikan, itu tingkah laku yang sudah diwariskan, itu menarik sekali. Saya mempunyai pembantu rumah tangga yang sekarang sudah meninggal dunia, tapi saat itu tiap hari minta waktu itu 5 kali untuk sembahyang. Nah suatu saat saya tengok dia di kamar, ngapain dia? Oh, mbok tua, ya kan kerja dengan saya lebih dari 20 tahun itu, dia itu ngapain? Cuci muka, bersihin muka. Taruh karpet. Lalu pakai kudung. Sehabis itu bersungkur dia. Kaget saya. Tiap hari 5 kali loh. Saya mau tanya kepada saudara. You dan saya mengatakan kenal Tuhan. You pernah ada waktu khusus. Tingkah laku yang spesial. Komitmen dan keinginan untuk diperkenan Tuhan. Ada? Kita malu sekali. Kita itu adalah orang mendapatkan special grace. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Tetapi kita yang tidak tahu bagaimana itu menghargai akan kasih karunia. Kita bahkan tidak mau mencoba untuk break the whole system. Supaya sistem hidup saudara itu diubah. Mudah-mudahan mulai dari kebaktian ini. Saudara pulang ke rumah, saudara mulai pikir gimana aku menghampiri Tuhan setiap hari. Aku akan menyediakan hatiku. Tuhan tidak minta yang aneh-aneh. Tuhan tidak minta 1 jam. Tuhan minta 5 menit. Masa sulit? Saudara berlutut alone. Solitude dengan Tuhan. Tuhan ini aku orang berdosa. Have mercy upon me. Kasihanilah aku. Tolong supaya aku belajar mengasihimu. Nah saudara masuk di dalam proses ini. Nah saat itulah saudara nanti akan mengerti. Gimana mengasihi akan anakmu? Aneh ya. Oleh karena yang memberi ide itu bukan lingkungan, bukan hanya sekedar belajar sebagai orang dengan common grace. Orang tua baik ingin memberikan baik. Nanti Tuhan yang akan mengajar saudara. Sehingga apa yang saudara katakan itu firmanku. Pada saat anakmu bangun dari tidur, pada saat duduk sama kamu, pada saat berjalan sama kamu. Itu bukan berarti kamu dan saya itu cuma melafalkan ayat Alkitab. Bukan begitu saudara. Tapi saudara sudah punya preparation. Nanti kalau anakku duduk ini aku ngomong apa? Makanya pertanyaan yang selalu muncul dalam diri saya itu. Saya mau berkunjung ke anak cucu misalnya bulan depan.
di Amerika. Firman apa Tuhan itu titipkan? Kalau saya hanya ketemu begitu aja, untuk apa? Nanti kemudian spend time itu makan sana, makan sini, jalan-jalan. Untuk apa? Itu hidup yang sebetulnya itu tidak ada tujuan. Dia harus tahu dia menjadi anak-anak. Cucu itu menjadi cucu saya. Oleh karena Tuhan punya maksud. Supaya melalui saya boleh membagikan firman. Bagaimana saya tahu? Mintalah, maka akan diberi. Jadi saudara, hidup ini, di dalam masalah pendidikan itu, kita tahu sekali bahwa ada eksklusivitas dari orang percaya. Sehingga kita selalu menghargai betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Jangan kita mengulang lagi pola hidup yang sudah-sudah. Mari belajar menjadi orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Dan kita itu masuk dalam proses makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Supaya saudara ketemu dengan anak, ketemu dengan cucu, saudara nanti akan bisa mengatakan titipan firman Tuhan. Apa saya tidak tahu, tapi saudara perlu minta dan dia akan kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang masih mempunyai hati yang ingin belajar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kami tahu kami adalah milik-Mu. Sehingga kami merasa siapa kami Tuhan yang tidak lebih baik dari orang-orang lain. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Tolong supaya kami menghargai akan anugerah ini. Dan tidak mengulang kehidupan yang sia-sia. Meskipun bernilai baik di mata manusia. Tolong supaya kami mengerti kekhususan anugerah-Mu. Dengarkan doa kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.